Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Farhad, NPM 2511048, Program Studi Teknik Sipil dan Perencanaan. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan video dari tugas artikel Bahasa Indonesia yang telah saya buat, yang berjudul Penggunaan Sistem Kabel Bawah Tanah di Batam sebagai Kemajuan Perkotaan. Batam, kota yang dikenal sebagai gerbang ekonomi Indonesia, tapi di balik kemajuannya ada masalah lama yang mengganggu, jalinan kabel listrik dan telekomunikasi yang semrawut di udara. Kabel-kabel ini bukan cuma merusak pemandangan, mereka rentan putus saat badai, memicu pemadaman listrik yang mengganggu bisnis dan rumah tangga, bahkan bisa membahayakan keselamatan. Disinilah Batam mengambil langkah berani menuju masa depan. Kota ini mulai menerapkan sistem kabel bawah tanah, sebuah terobosan infrastruktur yang menjadi fondasi penting bagi Smart City. Jadi, apa sebenarnya Smart City? Bukan sekedar teknologi canggih, tapi bagaimana kota bisa mengelola sumber dayanya secara efisien, berkelanjutan, dan meningkatkan kualitas hidup warganya. Belajar dari kota seperti Seoul yang telah lebih dulu menerapkan sistem serupa, kunci suksesnya terletak pada koordinasi yang kuat antar berbagai pihak pemerintah, penyediaan layanan listrik, telekomunikasi, dan kontraktor. Tanpa kolaborasi ini, proyek sebesar ini bisa terbengkalai atau tidak optimal. Jadi, apa arti semua ini bagi masa depan Batam dan kota-kota lain di Indonesia? Sistem kabel bawah tanah bukan sekedar menyembunyikan kabel. Ini adalah investasi jangka panjang untuk kota yang lebih tangguh, efisien, dan siap menghadapi masa depan. Ini membuktikan bahwa menjadi smart city dimulai dari membenahi fondasi infrastruktur fisiknya. Bagi kota-kota lain yang menghadapi masalah serupa, pengalaman Batam bisa menjadi referensi berharga. Transformasi semacam ini butuh komitmen, perencanaan matang, dan tentu saja keberanian untuk berinvestasi demi masa depan. Penerapan kabel bawah tanah di Batam menunjukkan hasil yang nyata. Mari kita lihat datanya. Pertama, keandalan listrik meningkat drastis. Setelah sekitar 200 km kabel dipindahkan ke bawah tanah, gangguan listrik berkurang hingga 28%. Artinya, warga dan pelaku usaha di Batam kini menghadapi lebih sedikit pemadaman yang tak terduga. Kedua, efisiensi energi juga terdongkrak. Dengan sistem yang terintegrasi sensor LOT atau teknologi pintar, distribusi listrik bisa dipantau dan dikelola secara real time. Hasilnya, penghematan energi mencapai 20%, angka yang signifikan untuk skala kota. Memang proyek seperti ini butuh investasi awal yang besar, sekitar 450 miliar, tapi studi menunjukkan bahwa biaya perawatan tahunan turun 22%, dan investasi ini bisa kembali dalam 5 hingga 7 tahun. Dalam jangka panjang ini justru menghemat anggaran. Namun, perjalanan menuju infrastruktur bawah tanah tak lepas dari tantangan. Proses konstruksinya rumit, memerlukan perencanaan matang agar tidak merusak utilitas kota lain di bawah tanah. Selain itu, Batam perlu memastikan tenaga kerja lokal terlatih untuk membangun dan merawat sistem ini. Tidak kalah penting, dengan sistem yang semakin pintar, keamanan cyber juga menjadi prioritas. Bagi kota-kota lain yang menghadapi masalah serupa, pengalaman Batam bisa menjadi referensi berharga. Transformasi semacam ini butuh komitmen, perencanaan matang, dan tentu saja keberanian untuk berinvestasi demi masa depan. Sekian dari presentasi saya. Jika terdapat kesalahan, mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.